satu sam'iyat. Sekarang setelah kita mengetahui itu i'tiqad uluhiyat, yaitu mengetahui tentang sifat-sifat Allah, kemudian juga kita telah mengetahui tentang sifat-sifat Rasul dan hal-hal yang perlu diketahui tentang nasabnya Rasul, para putranya Rasul dan istri-istrinya Rasul. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas, akan mencoba mengkaji tentang sesuatu yang wajib diketahui tetapi tidak cukup dengan akal. Al-umuru allati la yastaqilul aqlu bima'rifatiha, yaitu segala sesuatu yang akal tidak bisa sendirian untuk mengetahuinya. Bal la turoku illa bisam'i, kecuali hal-hal tersebut tidak bisa diketahui illa bisam'i, kecuali harus bersama dalil. Ayat dalilna minal kitabi wa sunnati, baik dari Al-Quran atau sunnati atau hadis. Waqad ittadohalaka, dan telah terang benderang kepada kita semua, kepadamu Yahi, mimma salapa, dari penjelasan-penjelasan yang terdahulu, annahu yajibu, bahwa sesungguhnya wajib ala kulli mukallafin, ke setiap mukallaf, apa al-imanu, iman, bikul lima ja'abin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap segala sesuatu yang didatangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib iman terhadap apa yang didatangkan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi, wajib iman. Haitsuinnahu, dalam pengertian la syakka, tidak ada keraguan lagi fi subuti risalatihi, di dalam tetapnya kerasulan baginda Rasul. Wa annaha, dan sesungguhnya risalah Nabi Muhammad itu, ini yang wajib ditekankan, ammatun, yang menyeluruh, lisairil khalaiki, yang mengcover, yang menyeluruh, lisairil khalaiki, terhadap seluruh makhluk. Jadi risalah kenabian Nabi Muhammad itu untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk orang Arab. Jadi Nabi diutus, jadi ini wajib ditekankan bahwa baginda Rasul diutus itu, Nabi Muhammad diutus itu bukan hanya untuk orang Arab, tetapi bahkan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk. Bil adillatil qat'iyati yakiniyati, dengan dalil-dalil yang qat'i, dengan dalil-dalil yang kuat, yang tetap yakiniyati, yang meyakinkan. Wa idza alimta dzalika, apabila engkau telah meyakinkan hal demikian, bahwa Nabi Muhammad itu, risalah Nabi Muhammad untuk seluruh makhluk, tidak hanya terbatas bagi manusia, apalagi hanya bagi orang Arab, maka maka bisa dikatakan begini. Tanaqulu, artinya bisa dikatakan begini. Yajibu, wajib ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap orang mukallaf. Ingat definisi mukallaf itu akilun baligun, orang berakal dan balik. Orang balik berakal, baligun akilun, orang balik berakal. Al-imanu bil malaikati alaihi salatu wassalam, iman kepada malaikat, iman kepada keberadaan malaikat alaihi salatu wassalam.
Wajib, bahkan ini menjadi rukun iman. Ijmalan secara global, pokoknya kita wajib mempercayai bahwa ada malaikat. Itu kewajiban pertama. Watafsila, dan sebagian lagi ada kewajiban harus mengetahui secara perinci tentang malaikat, yaitu diantaranya mengetahui yang 10 malaikat utama itu. Apa malaikat itu? Ajsamun latifatun, yaitu makhluk yang lembut, jisim yang lembut. Tubuh jisim, tubuh yang lembut artinya lembutnya tidak kasat mata, immaterial, tidak materi, tidak kasat mata, artinya tidak bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa terlihat oleh mata. Bukan jisim material. Kalau kita itu kan jisim material, wujud, bentuk, wujud tubuh materi, real, terlihat. Nah, kalau malaikat itu immaterial, tidak nampak. Nuroniyatun, yang tercipta dari cahaya Allah. Nuroniyatun, yang bangsa cahaya, jadi tercipta dari cahaya. Qadiratun, yang mampu, yang bisa ala antatasakkala, untuk berubah-ubah wujud bi askalin mukhtalifatin, dengan wujud yang berbeda-beda. Jadi malaikat itu makhluk halus, itulah bisa dikatakan. Hai ulama kan konotasi makhluk halusnya karena juri lain. Dia makhluk halus, jenis makhluk yang immaterial, non materi. Yang tercipta dari cahaya dan mempunyai kemampuan untuk berubah-ubah wujud. Mempunyai kemampuan untuk berubah-ubah wujud. Tidak ada yang tahu wujud asli malaikat itu kecuali Allah. Biasanya malaikat termasuk ketika bertemu, menampakkan diri di depan baginda Rasul atau Nabi siapapun, tidak menampakkan wujud aslinya. Terkadang menampakkan seperti seekor burung, bisa seperti seekor binatang, atau menampakkan seperti manusia. Yang pasti tidak jarang, bukan tidak pernah malaikat, bahkan malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya di depan Rasul. Bahkan malaikat maut juga pernah menampakkan wujud aslinya di depan Rasul. Kalau di depan baginda Rasul itu hampir semua malaikat pernah menampakkan wujud asli apabila diminta. Tetapi yang pasti malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah, diberi kuasa, diberi kemampuan oleh Allah untuk berubah-ubah wujud. Bisa malih warni. Kamilatin fil ilmi, yang sempurna di dalam pengetahuannya. Malaikat itu mempunyai kemampuan yang pengetahuan yang sempurna, ilmu yang sempurna. Wa qudrati al amali syakilati, dan mampu berkuasa, mampu alal amali syakilati, untuk melakukan hal-hal yang sulit, yang manusia bahkan tidak bisa. Wasyawahidu isbatuhum, adapun dalil-dalil tentang adanya malaikat itu, tidak kitabi, itu ada di dalam Al-Quran wa sunnati, minal kitabi, di dalam Al-Quran wa sunnati, dan di dalam hadis kasiratun, sangat banyak. Hadis-hadis atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan malaikat, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sangat banyak. Tu'addu wala tuhsa, tidak bisa dihitung, la tu'addu wala tuhsa, tidak bisa terbatas, wala tu'addu, dan tidak bisa dihitung, itulah. Kaqouli ta'ala, tapi contohnya di antara dalil teks yang menunjukkan keberadaan malaikat.
antaranya firman Allah, la yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah wala malaikatul muqarrabun. La yastankifal tidak merasa rendah. Siapa Masihu Nabi Isa? Ayyakuna abdan lillahi, ketika dia mengaku sebagai hamba Allah. Jadi Nabi Isa itu anak inni Abdullah. Ketika dia mengaku sebagai hamba Allah itu dia tidak merasa hina, tidak merasa rendah, justru merasa yatim. Wala malaikatul muqarrabuna, demikian pula para malaikat muqarrabun. Jadi baik malaikat, kan malaikat merasa dirinya sebagai hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu bukan posisi yang rendah, bukan posisi yang hina. Yang hina itu menjadi hamba makhluk. Idyuha, atau diantaranya wa qaulu ta'ala, firman Allah, idyuha rabbuka ila malaikati anna ma'akum. Idyuha ketika Idyuhi ketika memberi wahyu, siapa Rabbuka, menurunkan wahyu, siapa Rabbuka Tuhan, ila malaikati, kepada malaikat, anni, bahwa sesungguhnya aku bersama kalian. Wa qalu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bagaimana yang dimaksud dengan iman secara garis besar itu, global itu? Amal imanu bihim, adapun mengimani, meyakini keberadaan malaikat. Ijmalan secara garis besar itu bahwa begini, anak takidah, kita wajib mengiktikadkan annalillahi malaikatan, bahwa Allah itu mempunyai malaikat. Wala yusafuna bi dukuratin wala bi unusatin. Malaikat itu tidak bisa dikatakan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan ataupun banci. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi menurut datanya malaikat Jibril adalah laki apa awewe tante atau banci. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. La yusafuna bidukuratin wala biunusatin. Wala yakuluna, malaikat itu tidak makan. Wala yashrabuna, malaikat itu tidak minum. Wala yanamuna, dan malaikat itu tidak tidur. Wala yatanakahuna, malaikat itu tidak menikah. Wahum ibadun muqarrabun, mereka itu merupakan hamba-hamba yang dimuliakan. Makhluk-makhluk Allah, malaikat itu yang dimuliakan. Jadi malaikat ini makhluk unik lah. Tidak berjenis kelamin, telah kita awewe oge teu banci, nyata orang tidak ada jenis kelaminnya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah. Mereka itu hamba-hamba yang mulia. La yasaunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu la yasauna, tidak bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah ma amarakum. Artinya tidak akan menolak terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi kalau ada makhluk yang menolak terhadap perintah Allah, ya bukan malaikat. Nah, ini terbukti ketika ini verifikasi. Kan selama beribu-ribu tahun hampir seluruh makhluk di kerajaan malaikat itu, di dunia malaikat, di alam malakut, di alam kemalaikatan, menyangka bahwa Ajajil itu malaikat. Bahkan kenapa demikian? Karena melihat bagaimana ibadahnya Ajajil, bagaimana kepintarannya Ajajil. Jadi semua malaikat terkagum akan kepintarannya, akan ibadahnya. Ibadahnya rajin sekali. Ngajina lamun ngaji teh mah. Ilmuna hebat. Bahkan para malaikat pun berguru kepada Ajajil ini, ngaji lamun ngaji urang bangsa urang mah meureun. Jadi malaikat pun berguru. Sehingga mereka semua menyangka bahwa Ajajil itu malaikat.
Tetapi ketika terbukti ternyata ketika Allah memerintahkan untuk sujud, kemudian ternyata Ajajil itu tidak mau sujud, maka terbukalah fakta bahwa Ajajil itu bukan malaikat. Karena malaikat itu, seandainya dia malaikat, malaikat itu tidak mungkin menolak perintah Allah. La ya'saunallaha ma amarahu. Malaikat itu tidak mungkin menolak terhadap apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yumarun, dan malaikat itu akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Setiap yang diperintahkan apapun pasti dikerjakan. Lamun cek Allah sujud, sujud. Lamun cek Allah ruku, ruku. Lamun cek Allah turun ke dunia, turun ke dunia. Lamun cek Allah bawa matahari, bawa matahari. Lamun cek Allah cabut nyawa, cabut nyawa. Akan melakukan apapun yang diperintahkan. Nah, itu jadi sifat malaikat itu yang pertama tidak mungkin menolak perintah Allah. Akan mengerjakan sesuatu. Yang kedua, yusabbihuna laila wan nahara la yaftarun. Malaikat itu akan selalu bertasbih baik siang dan malam. La yaftaruna, mau bosan-bosan, mau kendor-kendor, terus we. Mau aya eureuna, tasbih umat poe siang malam eueuh eureuna. Mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Malaikat itu terus gitu. Wahum min khas
Mati Pak Ustaz. Kalau tidak dipegang, matahari pun begitu. Matahari itu ada yang bawa malaikat. Jadi semua malaikat itu tugasnya macam-macam, banyak. Ada yang menjaga surga, yang kita sering diceritakan, ada yang menjaga neraka. Bahkan setiap huruf-huruf Al-Quran dijaga oleh banyak malaikat. Setiap huruf demi huruf. Alif, ada malaikat namanya yang menjaga alif siapa, yang menjaga ba siapa, yang menjaga ta siapa. Makanya kalau kita belajar ilmu awfaq, belajar ilmu awfaq, ilmu jimat, ilmu membikin raja, pengetahuan bikin raja ada. Oh alif ini, oh malaikat yang menjaganya ini, baik malaikat yang menjaganya ini, ta malaikat yang menjaganya ini. Kalau kita menulis bismillah berarti oh kita harus membaca Fatihah untuk malaikat ini, untuk malaikat ini, untuk malaikat ini, karena yang menjaganya itu. Yang menjaga keseluruhan Al-Quran, yang menjaga ayat kursi. Semua huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, surat-surat yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, itu dijaga benar oleh malaikat. Coba aja. Ada malaikat yang kerjanya di shift, ada yang bagian malam, ada yang bagian siang. Seperti malaikat tukang pencatat amal, di shift gawena. Atau anu bagian berang, anu bagian peting. Jadi malaikat itu ini pergantian shift mata di maghrib jam subuh ganti shift nate. Mata kelamun salat maghrib masuk berjamaah ya berjamaah jeung malaikat pasti. Karena malaikat yang shift siang, yang tugas siang itu, dan malaikat yang tugas malam akan berjamaah maghrib. Jadi malaikat itu sebelum pulang, sebelum kembali ke tempatnya berjamaah heula. Demikian pula malaikat yang akan sebagai penggantina anu tugas malam ikut berjamaah maghrib. Nah, engke datang subuh gitu. Anu malaikat anu tugas malam sebelum pulang teh nya salat subuh lah berjamaah. Dan malaikat yang akan tugas siang sudah datang dan ikut berjamaah subuh. Tuh dimulai berjamaah, diakhiri berjamaah. Gitu terus. Nah, eta malaikat anu gantian kitu aya di sini. Aya malaikat anu tugasna tamang mentakeun hampura we kepada seseorang. Ya seperti tadi, malaikat yang diciptakan dari setiap tetesan-tetesan darah kurban. Eta tamang mentakeun hampura we ila yaumil kiamat, tepikeun ka kiamat kepada orang yang kurban. Tugas. Nah tetapi itu tidak perlu diketahui, henteu wajib nyahona, komo ngaranna mah henteu wajib, hanya wajib mengimani bahwa malaikat Allah memiliki banyak malaikat. Wa ammal ladzi yajibu ma'rifatu tafsila. Adapun malaikat yang wajib diketahuinya secara perinci itu, pahum mereka adalah Jibril. Yang pertama ada yang malaikat Jibril, Aminul Wahyi, yang dipercaya untuk membawa wahyu, menurunkan wahyu, menginformasikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Nah kalau sekarang karena nabinya sudah tidak ada, naon gawena Jibril anu cenah ayeuna naon teh nabi geus eueuh. Tah ayeuna Jibril atuh nganggur beureun pengangguran. Karena geus eueuh pagawean, eueuh job. Naon malaikat Jibril pan tugasna teh diberi nurun-nurunkeun wahyu. Tugasna teh mawa wahyu ti Allah, menginformasikan wahyu kepada para nabi. Tugasna teh lamun geus eueuh nabina naon cenah gawena malaikat Jibril. Jadi pengangguran, beureun malaikat Jibril teh eueuh jobna. Atau makan gaji buta lamun digaji teh mah. Tidak. Nah setelah nabi tidak ada, maka malaikat Jibril itu tugasnya apa? Memberikan ilham kepada makhluk-makhluk. Memberikan pengetahuan, intuisi, pengetahuan, insting kepada makhluk.
ilham, dan lain sebagainya, memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada para makhluk. Wa Mikailu, dan dia kedua malaikat Mikail, amwakalu biarzakil alim, amwakalu biarzakil alami, yang diberi tugas untuk mengatur urusan rizki seluruh makhluk alam, bukan hanya manusia. Jadi malaikat Mikail itu tugasnya mengatur rizki yang harus dibagikan. Ar-rizki al-maksum, rizki yang harus dibagi, bukan rizki al-madmun. Ai rizki al-madmun mah ku Allah si bere KBG, rizki yang ditanggung. Ini mah al-maksum, rizki yang harus dibagi. Oh, sia kabagian sakieu, sia kabagian dia, sia kabagian dia, sia kabagian dia. Rezekina beda-beda, ieu mah kabagian duit tapi teu dibere sehat. Ieu mah kabagian sehat tapi teu dibere duit. Aya nu dibere dua nana, aya nu dibere loba, aya nu dibere saeutik, macam-macam lah. Nah, rezeki teh aya rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Apabila seseorang sini melakukan ini, maka harus diberi ini. Apabila orang silaturahmi, maka beri panjang umur dan tambah rezekina. Nah, eta pokoknya pagawean mawa rezeki kepada makhluk, bentuknya bagaimana dan bentuknya apa adalah malaikat Mikail. Yang seterusnya wa Israfilu, malaikat Israfil amwakalu bin naf'i bisur. Malaikat Israfil itu yang diberi tugas untuk meniup sangsakala. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat malaikat Israfil itu sangsakalana geus di Nabi wirna, tinggal nunggu perintah komando. Tiup. Jadi tarompet lah sangsakala teh, tarompet paranti perang disebut sangsakala teh. Tarompet teh udah marah gampang kaharti. Jadi ketika Nabi Mi'raj ningali malaikat Israfil teh, tarompetna jadi ngarah gampang disebut tarompet teh. Tarompetna sudah ada di mulut. Jadi tinggal tiup. Jadi sudah tidak disimpan atau sudah tidak diletakkan, geus nempel. Tinggal nunggu perintah. Jadi mata power we lamun tahun baru jelema niupan tarompet, malaikat Israfilna latah. Begitu ngok malaikat Israfil milu niup aku mah. Ya, tapi nya bersyukur malaikat itu ku Allah teu dibere perasaan gitu, teu dibere karakter latah teu. Mun dibere latah bahaya malaikat Israfil. Tahun baru jelema ngok nariuk cek malaikat Israfil sok pagede-gede jeung trompet aing sorana. Sakali niup hancur kabeh dunia. Wa malakul mauti, dan malaikat maut muwakkalu biqabdil arwah, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut ruh, mengambil nyawa semua, bukan hanya manusia, semua makhluk. Wa munkarun wa nakilun, dan malaikat berjenis imayat, malaikat jenis munkar dan nakir. Amwakalani bisu alil maiti fil qabri, yang bertugas untuk bertanya, yang bertugas untuk nanya. Malaikat teh tugasnya nanya seseorang yang sudah masuk alam kubur. Nakir itu tugasnya nanya makhluk manusia yang meninggal, mayit dikubur. Nah, anu bakal ditanya ku malaikat,
Apa yang akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir kepada mayit? Ya banyak, atau bisa sedikit, tergantung ama urang we. Loba pertanyaan anak, bisa sedikit pertanyaan anak. Tapi pertanyaan pokok yang sering diinformasikan Nabi, yang diinformasikan Nabi dan kemudian para ulama, pertanyaan pokok yang hampir ditanyakan kepada, ini pertanyaan standar. Karena malaikat itu punya kewenangan untuk bertanya di luar standar. Tapi ini mah pertanyaan standar lah, pertanyaan SOP standarna, bakuna. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imuka, ya seperti sebagaimana ditakid. Tapi bisa jadi malaikat itu tidak bertanya itu. Tidak bertanya begitu. Bisa jadi. Yang pasti ya tidak tahulah naon nanya anak ka urang. Tapi standar pertanyaan anak anu umum ya eta gitu. Bisa jadi itu sebagaimana kebanyakan ditanyakan kepada kebanyakan, atau tidak itu yang ditanyakan kepada kita. Pas nampak orang ditanyakan anak lain eta. Ya kan ada cerita, mungkin pernah, ini sering banyak diceritakan. Ada cerita. Ada satu orang kaya yang sayembara. Barang siapa yang berani menemaniku selama 40 hari, ketika aku telah wafat di dalam kubur, maka akan diberi setengah harta warisanku. Jadi barang siapa yang menemaniku di dalam kubur selama 40 hari, maka akan diberi setengah dari harta warisan. Wah, semuanya tidak ada yang beraninya saja lemang udah di ruang jeung nu maot di jero kubur. Tapi kemudian ternyata ada seorang tukang kayu. Tukang mencari kayu bakar di hutan. Pencari kayu bakar di hutan. Orang yang sangat tidak punya apa-apa. Sangat tidak mampu. Dia mengajukan diri, saya siap, saya berani. Nah, akhirnya dikubur. Setelah dikubur, yang mengantarkan sudah pergi. Jadi dia dikubur, kemudian di dalam kuburan dia dikasih tempat untuk menemani itu, dikasih tempat. Meureun dikasih lawang udara, meureun eta tempatna meureun. Nah, begitu sudah lebih dari 7 langkah, si tukang kayu itu siap-siap menjauh. Nah, karena dia tahu ini malaikat bakal datang. Ternyata tiba-tiba datang malaikat. Datang. Nah, ya malaikat ya. Makanya dia cepat menjauh itu. Kita dekat mayit rada mepet ke pojok. Bung halangan malaikat Pak. Ternyata malaikat lain nyamperkeun mayit, ngado nyamperkeun manehna. Nyamper manehna. Barang nyamperkeun teh nanya, saha anjeun? Oh, kaula mah tukang alas suluh. Anjeun salah alamat lain nanya kaula tuh, itu nu dek ditanya mah. Keur naon anjeun di dieu? Ah, keur maturan itu. Malaikat. Punya apa kamu? Apa itu yang kamu bawa? Punya apa? Tidak punya apa-apa hidup saya. Apa pekerjaan kamu? Sekarang saya tukang cari kayu bakar. Geus malaikat teh poe eta geus eureun balik deui malaikat. Lega cenah geus. Nah, malaikat teh ngado nanya urang cenah. Eta lamun ku si cepot mah da dibalikeun. Lamun malaikat cenah aya si cepot ge pernah cenah si cepot ge geus naon teh si cepot eta henteu ngahaja asup ka jero lubang, ka jero liang. Dalam lubang tidak tahu itu teh lubang kuburan yang tidak tertutup. Oh, barang keur kitu ieu masih cepot, cek si cepot. Datang malaikat nanya ka manehna man rabbuka. Malaikat salah nanya. Ulama keur saya mah keur ngiuhan cenah ieu teh. Keur ngiuhan, keur berteduh di dieu teh, lain mah.
Nah, poe kadua malaikat datang deui peuting kadua teh. Datang deui teh henteu nyamperkeun mayit, ngado nyamperkeun manehna deui. Kamu dari mana cari kayu bakar? Dari hutan. Itu kayunya sudah minta izin kepada yang punya kayu. Boleh ditebang. Oh, itu kayu bakar di hutan, tidak ada pemiliknya. Saya cair yang sudah kering, saya tebang. Geus malaikatnya balik deui. Poe katilu nanya deui, kunaon anjeun warna? Oh iya kampak. Eta kampak di mana meulina? Di pasar. Meulina make duit halal, make duit haram. Ah, duit halal ini halal. Balik deui malaikat. Nepikeun ka hari ke-39 malaikat masih bertanya seputar kampakna. Kamu itu ketika motong kayu bakar itu apakah ukurannya sama? Diukur dengan presisi aku beda-beda. Nya kan dijual mah hargana saruan. Ieu 10 nu dibeungkeut ieu eusina 10 beungkeut. Hargana 110.000 umpamana. Nu ieu eusina 10 beungkeut hargana 10.000. Bari ukuranna can puguh sarua. Kamu ketika mengukur kayu bakar itu apakah sama atau tidak? Cek eta tukang kayu bakar tidak diukur pakai meteran ya dikira-kira saja sama. Malaikatnya balik deui. Nepikeun ka hari 39. Barang hari ke-40 hari terakhir sebagaimana sayembara eta dina poe kadua teh gewat-gewat eta si manehna teh kaluar. Bari lumpat. Di kuburan itu sudah banyak sekeliling orang yang hendak menyaksikan akhir cerita dari si tukang kayu. Si tukang kayu itu. Ketika keluar dia boro-boro melihat orang, dia malah langsung pergi sambil berkata, silakan ambil harta warisan itu, saya tidak perlu. Baru punya satu kampak saja malaikat sampai bertanya, saya 40 hari belum beranjak dari pertanyaan kampak, apalagi saya memiliki harta banyak. Saya tidak butuh harta itu, silakan kalian ambil. Boga kampak hiji ge ditanyana 40 poe teh anggeus-anggeus eta ku malaikat. Komo lamun boga harta loba. Lamun boga harta eta ye mobil ti mana, menang meuli ti mana, make duitna duit halal atawa ti mana neangan duitna. Riweuh. Artinya malaikat itu bisa saja bertanya, mungkin bertanya tidak sesondar prosedur. Artinya hante man rabbuka wa man nabiyuka wa mimuka, bisa nanya apapun. Tetapi standarna, ya standar bakuna ya pertanyaan pokokna, pertanyaan standarna itu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Kan jawabanana ge sering dibocorkeun. Ya. Jawabanna teh sok dibocorkeun. Begitu maut kan sok ditalkin. Tidak qala laka di mana malaikat ngomong ka anjeun, wa salah ka anjeun nanya ka anjeun, man rabbuka wa man nabiyuka. Kamu jangan takut, kamu jangan grogi, jawab dengan tegas dan penuh kepercayaan diri gitu tah. Kira-kira terjemahan talqin teh kudu di bahasa Indonesia kan atau diterjemahkan talqin teh supaya naon, supaya anu hadir ngadenge. Jadi tujuan talqin teh khitab, objek talqin itu dua. Yang pertama orang yang hadir menyaksikan proses pemakaman, yang kedua orang yang sudah dimakamkan. Jadi ulah bahasa Arab wungkul dan teu ngarti, ustad we wungkul nu ngarti teh. Jadi bahasa terjemahkan alus nama talqin mah supaya anu ngadengenakeun. Jadi kira-kira teh lamun datang ka anjeun dua malaikat anu tong sieun, kamu jangan takut. Kamu tidak perlu khawatir bahwa karena mereka itu adalah sama, dua-duanya itu adalah makhluk sepertimu. Dan ketika mereka bertanya kepadamu, maka tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imamu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, maka jawab dengan tegas, jangan grogi, jangan takut. Jawab dengan penuh kepercayaan diri, Allahu Rabbi.
wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, dan seterusnya, bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah nabiku, Quran adalah imam, Ka'bah adalah kiblat, orang muslim adalah saudaraku. Jawab dengan jawaban yang tegas, lugas, tidak grogi, entong grogi. Nah, tapinya kalau kita punya amal, merasa ketika di dunia amal kita baik, tidak berani berbuat, tidak berbuat salah, maka kita pasti bisa menjawab dengan lantang, moal grogi. Dai anu grogi mah jelema anu loba salahna, boga dosa. Matak gempeur oge manehna rumasa boga dosa. Nya urang lamun di BAP ku RT. Ai teh rumasa mah urang teh ngajawab teh. Kalau tidak merasa buat salah, ya lurus saja. Tapi lamun urang rumasa boga salah, boga dosa, ketika ditanya teh pan gempeur. Grogi. Karena tahu, karena kita merasa diri kita salah. Lamun teu boga dosa, urang saeutik dosana teu boga dosa, pasti moal grogi, maka pede urang ngajawab. Nah, ada pertanyaan cenah eta pan nu maot teh sadetik teh loba. Setiap detik lebih ti hiji anu maot. Nu dikubur dia seluruh alam dunia teh. Eta cenah mungkar nakir kumaha nanyana jelema lobaan kitu sakaligus. Jadi munkar nakir ya. Munkar nakir raqib atid, nah eta teh. Raqib atid munkar nakir teh muwakkalani, jadi jenis malaikat. Faktana mah loba. Anu disebut malaikat munkar nakir teh nyante hiji loba we. Wa malaikatul muwakkaluna bi kitabati ma yasduru minal abdi. Dan kemudian ada malaikat yang diberi tugas untuk mencatat perbuatan-perbuatan dari seorang hamba. Likulli wahidin malakani, setiap orang mempunyai malaikat. Jadi setiap orang itu mempunyai malaikat masing-masing. Raqib atid masing-masing. Seperti tadi setiap mayit itu mempunyai munkar nakir masing-masing. Jadi orang yang bertanya kepada malaikat yang bertanya kepada mayit ini, ya bukan malaikat yang bertanya kepada mayit itu, tetapi mereka mempunyai karakter yang sama, yang standar, mempunyai tugas yang sama, mempunyai SOP yang sama lah kira-kira gitu. Mau beda, nanya mau beda. Kemudian wa malikun, dan ada malaikat malik khazinun nar, yang jadi kuncen neraka, pemegang kunci neraka. Sipir, kepala penjara eta teh. Malaikat malik sipir. Tetapi pekerjaan anu tukang malang-malang keunana bukan malaikat malik. Malangarana malaikat Jabaniyah. Nah, malaikat Jabaniyah. Ari malaikat malik mah boga kuncina uko, jadi lamun di penjara mah kepala penjara lah, lamun di urang kepalana. Yang nu ngajagana nyata malaikat Jabaniyah tukang najonganana. Cokot kafir balangkeun. Termasuk orang anu doraka. Orang yang berdosa dan yang termasuk yang mengangkat kemudian dari neraka. Waridwanu, dan malaikat Ridwan khajinul jannah, yang menjaga surga. Wa hamalatul arsy itu as-samaniyah. Ada malaikat yang memikul aras, ada 8. Paman ankara wujudahum, barang siapa yang tidak percaya terhadap keberadaan malaikat, au ankara wahidan min haula'il madkurina, atau tidak percaya kepada yang tadi disebut Jibril, Mikail, Israfil yang 10 dan 10 malaikat teh, bahwa kafirun, mereka itu kafir, mukhalladun, dan kekal nari di dalam neraka qat'an pasti. Naudzubillahi min dzalik. Jadi barang siapa yang tidak percaya akan keberadaan malaikat maka kafir. Illa munkaron wa nakiron, kecuali tidak percaya terhadap malaikat munkar dan nakir.
tah eta mah henteu jadi kafir. Teu jadi kafir. Jadi makanya ada berbagai versi, satu versi penafsiran tadi yang seperti saya ceritakan bahwa yang disebut munkar nakir itu bukan nama untuk malaikat tetapi jenis malaikat. Artinya malaikat jenis munkar dan jenis nakir. Faktana bentuknya ya loba malaikat nama. Seperti Raqib Atid, loba malaikat nama. Tetapi ada juga pendapat yang disebutkan yang munkar nakir teh ngaran malaikat, ngan dua bentukna. Rokumaha atau bisa nanya loba, yaitu kemampuan yang diberikan oleh Allah. Dia dalam satu waktu bisa bertanya. Bisa bertanya kepada semua orang yang meninggal pada waktu itu. Ya seperti kalau contoh kumahanya kumaha cenah malaikat dua bisa nanya 1000. Saurang oge bisa nanya 1000 dalam waktu yang bersamaan. Nah contohna kumahanya ngarah. Nah kieu lah. Urang aya air baskom air atau kieu air. Air deui kieu. Nah disorot dia ku lampu teh hiji lampuna mah hiji. Tapi lampuna teh aya di dia. Bayangan teh di nu ieu aya kan gitu kan. Ah kira-kira semacam gitu. Jadi kalau kita mendengar cerita, ada orang yang mampu berada di dua tempat dalam satu waktu. Nah kira-kira gitulah teorinya. Kira-kira begitu. Ada kan? Ada para wali. Ya ini cerita, tapi cerita orangnya masih hidup yang menyaksikannya. Syekhuna wa mursyidina Abah, Pangresa Abah Habib Lutfi. Suatu ketika ada seorang kiai dari Semarang sampai ya masih ada orangnya, kiainya masih ada. Dia itu datang ke rumah Abah. Tapi dari pagi sampai maghrib ngobrol terus. Dia dalam hatinya dia ngomong, ini Abah Habib itu cenah cek batur wali, kata orang wali ini. Tapi nanti isuk-isuk salat duhur henteu, salat asar henteu cenah. Ngobrol we. Iraha salat namanya aya wali teh salat ieu teh. Nah, dia sampai begitu. Dia mulai ragu, mulai ada suudon. Ah, ieu mah teh bener ieu. Nah, rupanya Abah itu punya keistimewaan, punya daok, punya intuisi. Dia menyuruh Kiai, "Duh, tolong ambilin asbak saya di kamar." Nah, si Kiai itu terus ngambil asbak karena Abah Habib itu ngerokok. Pas nyokot asbak, dia lihat Abah Habib Lutfi sedang sholat. Kan Abah Habib Lutfi di ditu, ayah di dia keur sholat. Di dia, ya mana nu bener cenah mana nu asli. Nah dari sana dia mahabbah benar kepada Abah Habib Lutfi. Dia menjadi murid kesayangan Abah Habib Lutfi. Nah zaman sekarang juga masih ada orang yang punya kemampuan semacam. Artinya dan itu mungkin bagi para kekasih Allah itu dipunyai keistimewaan itu. Ya teorinya tadi semacam tadi. Baca lampu itu bisa bayanganana bisa katempo di dua pada lampu hiji. Namun karena akhir juga begitu dua malaikat munkar tetapi di satu waktu dia bisa berada di semua yang meninggal. Jika Prabu Kian Santang dina film Maginingan ya. Atawa eta Prabu Siliwangi bapana Prabu Kian Santang. Wah bisa jadi ayat 10. Nah tetapi eta mah jelema aya nu teu percaya nya kajian bae teu percaya ge eta mah. Wa in karuhuma tidak percaya kepada keberadaan munkar dan nakir itu piskun hanya berdosa, tidak menyebabkan kekufuran. Jadi ente kafir aya teu percaya ka malaikat munkar nakir mah. Allah munkar nakir teh gitu. Tapi lamun tidak percaya kepada malaikat itu ada atau tidak ada itu kafir. Atau tidak percaya kepada adanya Jibril, tidak percaya kepada Mikail, tidak percaya kepada Israfil, tidak percaya kepada Ijrail. Nah, itu tidak kafir. Itu kafir. Tetapi tidak percaya kepada munkar nakir, nah itu henteu kafir tapi hanya piskun, itu hanya berdosa gitu. Dosa. Jadi artinya dosa teh lamun tobat, lamun dihapura.
ai kafir mah tadi menyebabkan orang kekal di neraka, eta kafir mah coplok lepas tina agama. Ai tetap ari ieu mah agama urang kita urang ingat teh kata percaya aya mungkar nakir. Banyak jelema geus maot ditanya. Nah, urang kalau kita umpamana ngomong gitu, beranggapan gitu, berkeyakinan begitu, apakah kita murtad? Henteu gitu. Lamun teu percaya malaikat Jibril murtad, teu percaya adanya malaikat Mikail murtad. Tetapi tidak percaya adanya munkar nakir henteu murtad. Hanya berdosa. Dosa urang lamun bertobat ke Allah kemudian tobatna diterima ya diampura teu masalah. Eta bedana. Tuh wa in karuhuma fiskun walaysa bikufrin dan tidak kafir. Wa mim wa hada wa yajibu i'tiqadu ma usifahum ma wasafahumullahu ta'ala bihi min annahum ibadun mukramun. Wa yajibu dan wajib apa i'tiqadu ma mengitikadkan sesuatu karakter sifat yang dimana Allah telah menyifatinya kepada mereka dengan sifat itu min annahum diantaranya bahwa mereka itu ibadun mukramun hamba-hamba yang dimuliakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wajib nekatkeun bahwa malaikat mah teu mungkin berbuat dosa di antara sifat malaikat. Amma mastaharo adapun cerita yang populer min qissati Harut wa Marut dari kisah Harut dan Marut wajalahuma malakaini dan ketika dijadikan dua malaikat yu'allimanin nasa sihro yang mengajarkan sihir kepada manusia majadatil kidbil mu'arrihina annahuma ukiba padhalika kulluhu kidbun eta teh bohong wajurun wa batilun la yaqilu i'tiqaduh. Tetapi kalau demikian pula kalau kita mendengar ada cerita, ini ada di kitab-kitab tafsir tapinya. Makanya kitab tafsir itu juga tidak semuanya benar tidak tafsirkan. Banyak tafsir-tafsir, bahkan tafsir-tafsir populer, tafsir-tafsir gede yang di dalamnya banyak cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya. Bahkan kemungkinan hanya legenda atau mitos. Banyak. Nah contohnya seperti cerita Harut Marut. Ada di dalam beberapa tafsir diceritakan bahwa Harut Marut itu malaikat, dua malaikat yang kemudian ku Allah diberi nafsu karena dia merasa, karena dia menganggap bahwa dia mampu mengurus bumi ini. Kenapa harus manusia? Kenapa tidak aku? Tidak kami malaikat. Aku malaikat cik coba ente turun ke dunia. Turun ke dunia diberi sifat seperti manusia, diberi nafsu, diberi nafsu. Ini malaikat ngara lagi malaikat sakti, mandraguna, sakti. Bisa terbang, bisa menghilang, wah sakti lah. Ngara lagi malaikat. Nah kemudian digoda. Ini cerita ya, bukan berarti benar, ini dongeng. Dan menurut pendapat ulama ini bahwa itu adalah bohong. Ya mah bae, lain hartina ngabenerkeun kana carita, ieu mah keur nyaritakeun dongeng. Nyaritakeun dongeng anu cek ulama disebut bohong teh, tetapi banyak beredar di kalangan di tafsir di nanawa. Kata si Harut Marut itu, si Harut Marut diberi nafsu. Ya. Ketika turun ka dunya diuji ku hiji makhluk awewe, ku awewe diujina teh. Da Harut Marut lalaki lah. Diciptakan sebagai lalaki ka dunya adat. Awewe geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Wah. Geulis pokona mah. Nepikeun ka eta dua malaikat teh bogoh. Bogoh duanana. Wah, akhirnya terjadi perlombaan untuk memenangkan eta awewe, berlomba eta Harut jeung Marut. Padahal awewe dia diciptakan ku Allah keur nguji sabenerna mah. Nya gancangna cerita ya. Oke lah, saya akan mau jadi istri salah satu di antara kalian, tapi kamu harus memberikan ilmu kepada saya. Ilmu naon cerdas tenang, kami itu hebat. Hayang ilmu naon? Saya pengen terbang, pengen terbang. Wadah, malum sakti malaikat.
dibere ilmu terbang. Eta barang geus dibere eta perempuan teh ngadon terus hibarnya terbang teu balik deui. Terbangna kemudian maka cek legenda, cek mitos, ya mitos jadi sebuah bintang nu disebut bintang Suroya di atas Kejora. Urang mah sok disebut bintang Kejora. Akhirnya malaikat cenah karena itu melanggar sebenarnya kan tidak boleh memberikan ilmu malaikat kemalaikatan kepada manusia. Pertama kali malaikat dihukum, digantung, cara dihukum, gantung di sumur. Tah eta cerita eta kidbun eta teh bohong. La yahillu tidak halal i'tiqaduhu. Teu halal tegasna haram i'tiqaduhu mempercayai kebenaranna. Bohong. Tapi nah itu beredar. Legenda itu, cerita itu ada di tafsir-tafsiran. Nah, eta versi Arab, meureun versi urang Arab kitu. Bintang Kejora teh kan versi urang Indonesia mah lain deui. Urang Indonesia mah eta teh naon? Eta teh putri keur mandi. Ada 7 putri anu keur mandi. Bintang Kejora itu kan gugus 7 bintang, disebut bintang Kartika. Eta bintang rasi bintang atau bintang Suroya, lamun dina bahasa Arab Suroya. Awewe tadi teh ngaranna Suroya, Siti Suroya. Bintang Suroya. Kan ari dina cerita Indonesia mah legenda eta terkenal dengan legenda Jakataru. Jakataru ge sarua Jakataru. Eta teh putri turun ti kahyangan. 7 putri turun kahyangan anu salendangna dipaling teh. Akhirna salah sayina jadi pamajikan Jakataru. Nah, gitu Pak. Nah, setelah ketahuan mereka nyahuan akhirnya kan haliber. Nah, jadi bintang 7 bintang. Eta teh bintang Kartika ngaranna atawa bintang urang sok disebut bintang Kejora bintang. Lamun setiap erek subuh sok katingali di sebelah timur pancaang-caangna tah eta. Soalna naon becaang soalna awewe geulis asalna ge itu. Bintangna ge pancaangna moncorong. Matakan urang lamun ningali awewe geulis sok disebut si bentang si bentang eta mah atawa bentangna weh sugat apan kitu. Nah itu legenda. Eta mah teu kudu percaya tapi hanya sekedar untuk dongeng, hajana dongeng keur yang ngaranna ge dongeng lah keur ngabobodo budaknya. Teu naon urang apa gitu. Tapi tidak boleh teu halal, bahkan tidak layak hilu tidak halal untuk percayana. Percaya bahwa itu adalah kebenaran, benar henteu halal. Haram artina, bohong eta. Teu kudu percaya. Tapi walasi mau tapi nah henteu halal, henteu haram. Lamun ngadengekeun carita nama seperti tadi ngan ukur ngadengekeun dongeng nama teu haram, ngan percayana haram. Percaya eta teh bener terjadi kitu aya malaikat Harut Marut. Tong dipercaya. Tapi ai sebagai dongeng nama dipercaya da resep ngadengekeun dongeng nya dengekeun we. Nah, itu diantara ya kewajiban yang wajib dikerjakan. Nah, sebelum ditutup ini ada pertanyaan tadi lewat WA katanya di streaming ada penanya yang bertanya tentang mungkin yang dijelaskan kemarin. Tentang ramalan. Yang pertama terkait zodiak. Bahwa cenah zodiak anu aya di majalah-majalah teh eta mah ngan ukur jijienan anu nulis we henteu ngartina naon. Oh, apabila Capricorn lahir Capricorn begini. Nah itu. Begini. Zodiak di dalam bahasa Arab itu namanya buruj. Dan ada 12. Hama, Sarton, Sur, Hod, Sunbulah, Mizan dan lain-lain. Lamun dina bahasa eta nama disebut Aries, Libra jeung karar itulah jeung saterusna aya 12. Dan setiap ya itu Pak yang namanya bintang pasti terbit, pasti ada. Setiap malam terjadi pasti terbit lah di langit pasti. Seperti bulan, pasti ada terbit, ada terbenam. Nah, pada kemudiannya orang suka mengkait-kaitkan tentang keberadaan benda langit yang ada, yang nampak di satu daerah atau di atas kepalanya tentang kejadian yang ada di dunia. Lamun terbit rasi wuluku maka biasana di dunia teh keur usum
bercocok tanam. Lamun terbit bintang ieu maka ieu, lamun terbit bintang ieu maka ieu. Nah, itu termasuk jenis pengetahuan apa, ilmu apa. Nah, di dalam hajanah keilmuan bahwa hal ini termasuk kerana ilmu astrologi. Ilmu astrologi itu termasuk cabang ilmu astronomi. Nah, di antara cabang ilmu astrologi itu adalah ilmu astrologi. Ilmu astrologi itu ilmu yang mempelajari peredaran bintang, benda langit maksudnya bintang itu, dikaitkan dengan kejadian-kejadian di dunia, termasuk kejadian-kejadian hal tentang manusia. Lamun jelema lahir bulan nanti ternyata lahir pas bintang itu terbit, misalkan pas Libra, masukkan zodiak Libra terbit, maka orang itu begini. Dikaitkan kan itu. Nah, bagaimana hukum mempercayai ramalan itu? Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi di antara pertanyaan. Apabila kita percaya tentang bahwa itu adalah kebiasaannya begitu, artinya percaya bahwa itu adalah kebiasaan, bukan kemestian, maka henteu masalah. Artinya teu dosa. Seperti orang percaya bahwa Panadol nyageurkeun rieut. Biasana ge aing mun nginum Panadol teh sok cager. Nah, percaya terhadap kebiasaan, bukan kemestian. Bukan keharusan begitu. Artinya keharusan teh pokona mah lamun henteu nginum Panadol moal cager. Lamun nginum Panadol pasti cager, tah henteu percaya kepastian. Teu pasti. Kebiasaan. Eta disebut dina hukum disebut hukum adat. Hukmul adi, hukum kebiasaan. Oh, biasana, ya hasil penelitian. Biasana lamun orang borojo ke dunia sudah diteliti lebih dari 3 bayi, pas lahir pas bintang itu, oh biasanya karakternya begini, rezekinya begini, nasibnya begini, umurnya segini. Nah, diteliti. Lamun orang percaya bahwa itu hanya sekedar kebiasaan, bukan kemestian, itu henteu nanaon. Seperti percaya bahwa Paramek nyageurkeun rieut, Panadol nyageurkeun rieut. Kalau percaya. Tapi kalau mempercayai bahwa dat Paramek yang menyembuhkan sakit itu, nah itu tidak apa-apa. Itu yang menjadi bahaya. Itu yang menjadi iman kita tesa. Karena kita itu wajib mengetikadkan bahwa la ta'siro illa fi'lullah, tidak ada efek kecuali pekerjaan Allah. Kabeh makhluk bahwa efek tidak mempunyai efek apapun, tidak mempunyai kemampuan apapun. Paracetamol dan dengan berbagai macam mereknya tidak mempunyai kemampuan menyembuhkan penyakit rieut. Seetik anu menyembuhkan penyakit rieut bagus ya Allah. Dek merek naon timimiti anu murah sampai yang mahal obat tidak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan secara hakikat. Adapun eta mah cagernya kebiasaan, hukum kebiasaan, hukum adat. Biasa namun nginum obat eta cager. Tapi akan terkadang terjadi luar biasa, di luar kebiasaan, geus nginum obat eta teh cager-cager. Lain cenah uing teh nyeri huntu. Ah, tuh nyeri huntu mah gampang ku postan. Nah. Oh, di mana meulina nya di apotek. Meuli ka apotek. Henteu cager-cager. Ngomong deui kanu ngabija teh nah geuning teh cager-cager. Ah teuing da urang mah sok cager mun nginum eta teh. Nah, berarti kan kebiasaan bukan kemestian. Lamun pasti mah setiap orang anu nginum eta kudu cager. Fakta teh. Nah, itu. Nah, bagaimana mempelajari tentang astrologi? Nah, astrologi itu ya termasuk ilmu nujum. Jadi begini, ilmu astronomi itu ada 2 kamar besar di dalam Islam. Yang pertama disebut ilmu falak, yang kedua ada yang disebut ilmu nujum. Ilmu falak itu hanya mempelajari tentang kapan waktu sholat,
Kapan, di mana arah kiblat? Kapan hilal nampak? Kapan hilal bisa terlihat? Kapan hilal terbit? Untuk mengetahui awal bulan. Ilmu palak mah sakit itu ngan 3 cakupanana. Nah, astrologi lebih luas. Jadi banyak lah, cabang astronomi itu banyak. Ya, di antaranya ada ilmu falak dan astrologi. Astrologi itu orang-orang sok nyebutna, orang Arab, bahasa Arabnya disebut ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nah, sebagian ulama mengharamkan seseorang mempelajari ilmu nujum karena takut penyalahgunaan. Disalahgunakan akhirnya jadi ngarama. Kemudian orang yang diramana percaya yakin penuh seakan-akan kepastiannya begitu, bukan kebiasaan. Eta menjadi bahaya. Makanya ngarama. Tapi urang datang atau merama seseorang berangkat berangkat atau hukumna haram. Ngarama teh haram. Menta dirama hukumna haram. Bahkan pancena dina sawarehna hadis diantara anu moal dihampura dosana nalika disebut sabate jelema anu menta dirama. Coba pangramakeun aing kumaya kira-kira isukan. Haram doraka. Makana lah entong diajar ilmu, lamun arek diajar ilmu tentang bintang langit, diajar ilmu palakna we, diajar ilmu nanti waktu salat. Tapi kalau kita sekiranya dengan belajar itu kita akidah orang mau terganggu untuk hajana keilmuannya, boleh sebetulnya. Nah, tidak semua ulama mengharamkan juga ilmu nujum teh. Aya nu ngabolehkeun silahkan, tetapi bukan untuk rama-merama. Ada referensi kitabnya banyak. Saya banyak di rumah. Benar tore josok dibaca, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Kalau nak kitab lamun awal bulan hari ini, lamun awal tahun dimulai hari Selasa, maka kejadian tahun itu bakal kieu. Lah apabila seseorang lahirnya burujnya ini jam segini, maka bakal kieu. Bahkan disebutkan umurna sekian tahun, geringna bakal ieu, mautna bakal kieu. Aya di antara kitab banyak kitabna. Di antaranya kitab Abu Ma'syar Al-Falaki di antara. Bisi erek praktek jadi dukun kita beta cocok. Bisi. Sudah banyak terjemahannya sudah banyak. Tapi kan lamun maca terjemahan apa kurang gaya, kurang gagah. Hebatna lamun bisa maca kitabna. Mungkin pan pasena ge hebat wah cek pasete nyaan hebat ieu. Soalna tina kitab. Gampang aya jadi dukun mah nu penting urang daek ngabohong jadi dukun mah. Nu penting gede bohong jadi dukun mah payu. Dan menayang jadi dukun. Gampang asal wah baheula. Wah pokona mah kudu bisa daek ngabohong we lah geus. Nah, tapi hukumnya haram. Kemudian jelas terkait ramalan manusia. Nah, bagaimana ada tidak ramalan dengan cara melihat telapak tangan sedikit nang garis atau dengan cara meneropong ditinggali banget jelema teh kanyahoan. Itu eueuh. Yaitu karena apa? Karena tidak ada seperti di yang lalu disebutkan bahwa tidak ada satu orang pun makhluk yang mampu mencuri dengar sekarang itu tentang takdir manusia. Ditutup lauhil mahfuz. Iblis yang dulu punya akses pun sekarang setelah Nabi Muhammad diutus jadi nabi ditutup rapat. Iblis komo urang. Nya urang kesaktian urang jeung iblis kan saktian iblis. Pinterannya pinteran iblis. Tauhidan ka Allah, tauhidan kana iblis. Iblis mawauh ka Allah. Urang mah panteu. Iblis mah nyaho Allah, urang mah henteu. Iblis mah geus panggih jeung Allah, urang mah can. Iblis akses ditutup ka urang. Ada lamun jelema aya ngarama, coba cenah ningali. Waduh, cenah bahaya. Ente ieu teh aya nu ngaheureuyan ieu cenah ieu teh. Nu ngaheureuyanna belah wetan ya. Imahna catna hejo, di hareupna aya tangka jambu ya. Tah ieu teh nu ngaheureuyan ieu teh.
Tah urang tong percaya eta teh bohong eta teh. Saya bisa pastikan 100% itu walaupun benar hanya kebetulan. Karena saya sudah menyelami tentang ilmu itu, ilmu perdukunan, ilmu santet, ilmu itu lama setelah. Jadi mempelajari bagaimana trik-trik mereka untuk trik kumaha. Nah teh palsu hungkul kabeh. Kumaha jelema sok diubaran, diusap, wah keluar paku, keluar jarum. Bohong eta teh bohong, sulap. Bener cek si pesulap merah bener. Dan saya itu sudah sulap. Jangan percaya. Jangan akhirnya orang ku sabab percaya, efeknya kalau kita percaya. Aduh cenah ieu teh saya sakit bae ditinggal coba ke ku mama urang tingali heula nya, minta cai. Ting naon nu dijawab. Aduh cenah. Ieu mah aya nu ngaheureuyan. Nu ngaheureuyanna imahna itu belah di teh belah wetaneun imah ente tah. Aya tangka jamu di hareup tah urang teh ngahulang. Sae. Oh aya. Imah si eta. Tah tungtuna urang suudon ka batur. Doraka apa? Tidak boleh. Temenang percaya nu kitu temenang. Haram. Dan tidak ada orang dek amalan-amalan naon. Kecuali orang-orang tertentu yang dibuka hijabna ku Allah, kasyaf, nu kasyafah. Para wali yang kadang-kadang bisa diberitahu nya ku Allah diberi nyaho eta mah. Diberitahu tentang kejadian yang akan datang. Tetapi biasanya wali itu tidak akan sembarangan mengasih tahu kepada orang-orang. Dan tidak akan secara langsung, paling dia hanya memberikan isyarat-isyarat tertentu. Wah, karena itu dilarang Allah. Seperti ketika mau tsunami, ada seorang kiai, saya ingat, Jakarta, di Jakarta. Duh, cenah. Nah, kita harus banyak istighfar, banyak tobat. Karena sebentar lagi akan terjadi bencana besar di Aceh. Nyebutkan Aceh. Wah, kan jamaah bertanya kenapa mesti Aceh? Kan di Aceh mah jelemana saroleh, ibadah. Kunaon teh di Jakarta tuh. Anu darurat. Wah, itu kan Aceh hanya permulaan. Nanti ujung nama Jakarta. Wah, pan jelema anu percaya, tapi faktanya benar terjadi aya tsunami besar. Tidak lama dari omongan itu. Nah, ada orang yang diberi kemampuan, artinya diberi kemampuan, urang sok nyebut indra keenam. Indra keenam. Diberi intuisi, kemampuan, insting. Dia bisa membaca gejala alam. Firasat, bukan firasat. Dan terkadang itu bukan kemampuan istimewa. Kadang-kadang semua orang juga diberi itu. Diberi seorang kadang-kadang kan sok boga firasat. Orang kadang-kadang mau, tetapi terhadap satu firasat kebanyakan di antara kita itu lambat merespon, lambat sadar bahwa itu teh firasat gitu loh. Bahwa itu teh ya pemberitahuan, alarm sebenarnya mah. Ngan orang kadang-kadang sadar teh ketika geus terjadi, paingan aing tadi teh kieu eta teh firasat. Ya contoh. Banyak cerita kalau misalkan tiba-tiba lagi megang gelas jatuh, ternyata di kemudian itu ada orang tuanya atau siapanya meninggal umpamana, atau tiba-tiba foto orang tua jatuh umpamana, atau ada firasat apa. Nah itu kan firasat, bukan keajaiban, itu biasa. Setiap orang biasanya diberitahu itu. Tapi memang ada orang yang diberi kemampuan untuk itu. Diberi kemampuan. Nah tetapi biasanya orang diberi kemampuan itu tidak suka mengumbar kemampuannya. Ngaramal itu, ngaramal ieu. Nah biasanya orang anu ramal itu ramal ieu mah lobana bohong. Walaupun benar hanya kebetulan. Enggak ada amalan tertentu untuk menjadi peramal itu, ramalan-ramalan enggak ada. Kalau ilmu prediksi tadi tentang ilmu kebiasaan, tentang membaca kebiasaan bintang, umpamana tadi astrologi. Nah, itu banyak, ada kitabnya, ada teori. Nah, ada cara hitungnya. Oh, hitungnya nama si ini jeung nama ibunya dihitung, kayak sisanya segini, maka hasilnya ini. Rumusna aya eta mah. Tapi lamun ramalan ningali garis tangan eta itu. Tapi
Mau ramalan apapun, percaya karena ramalan hukumnya haram. Bersandar terhadap satu ramalan itu hukumnya haram. Orang tong percaya ramalan, bahkan minta ingin diramal pun hukumnya haram. Datang ke dukun hayang diramal, nggak boleh. Nah, tentang amalan puasa semacam itu, walaupun benar apa yang dikatakannya benar, eta mah kebenaran we. Benar ya, kebenaran eta. Ngaranna ge babaledogan cek Sunda mah. Babaledogan mah bisa kena, bisa henteu. Lempar-lempar buah manggis ngaranna nu kitu teh. Ya keur kenanya kena, keur henteu nya teh. Ngan lamun teu kena teh eta mah meureun kitu langsung dia olah sendiri. Teu percis jeung jelema anu ngarumus kode togel. Percis. Eueuh. Bah, jangan percaya, awas. Sekarang sudah menjamur lagi togel nih. Bahkan sekarang mah kayaknya di berbagai kalangan murah langsung tina HP. Wah, banyak orang anu ngariung-riung di saya sukan teh bang ngarariung teh naon unggal nepi ka subuh we di warung. Si orang mah sedang berdiskusi info togel. Wah, cenah ini saya ngimpi ya. Ngimpi ini. Coba, wah dirumus. Wah, iya nomor sakieu. Ternyata teh waduh kurang seangka. Kunaon eta coba lamun dibalikeun kieu nya anger we kurang gitu. Jadi kalaupun benar menang, benar cocok, kebenaran we eta mah. Ya sama ramalannya, tidak ada. Jadi kita jangan percaya terhadap ramalan. Adapun kalau para wali itu berbicara, ya itu bukan ramalan, itu mah informasi anu dibere nyaho ku Allah. Ya melalui malaikat Jibril. Informasi. Aya wali nyaho. Amakulah Gusdur. Ini cerita menurut Kang Said Akil. Kang Said. Suatu ketika kata Kang Said, ini bisa dicek videonya banyak beredar di YouTube di apa. Kang Said ceritakan Gus Dur itu suatu ketika memanggil Kang Said suruh baca kitab. Nah, tolong bacain kitab ini. Kang Said baca kitab saja, Gus Dur malah tidur aja ngorok. Kan Gus Dur ngorok terus. Pas bangun nanya usia berapa? Sekian tahun. Nanti usia 58 tahun kamu jadi ketua PBNU. Kan gitu. Ya, Kang Said ya tidak terlalu dianggap serius lah. Tapi ternyata dia itu terpilih di Makassar pas usia 58 tahun. Nah, ada orang yang diberi, tapi itu bukan ramalan, tapi itu informasi yang diberikan ke Allah lewat malaikat Jibril. Ada orang-orang yang diberi informasi semacam itu. Tapi kan orang yang pantas diberi informasi semacam itu didatangkan malaikat Jibril kan bukan orang semacam kita. Urang mah teu pantas boro-boro ku malaikat Jibril, kita itu hanya pantas didatangi malaikat maut, urang. Teu pantas didatangan malaikat Jibril mah urang. Sehingga hampir tidak mungkin lah urang mah bisa nyaho puasa, nyaho datang anu ngaharewos. Oh, kamu teh ini dah bohong eta. Jadi walaupun ada, nah orangnya semacam itu. Nah jadi kalaupun benar apa yang diomongkan seseorang meramal tentang diri kita, nyata mah kebenaran. Walaupun ada begini di dalam perdukunan modern ini, teori meramal itu banyak tata cara teori meramal itu. Tapi semuanya itu ilmu, semuanya itu statistik dan bisa dipelajari dan bisa diilmiahkan. Kalau kita mau belajar itu, ada banyak teorinya tentang ramalan itu, banyak teori. Di antaranya ketika kita melakukan survei, teori intinya adalah statistik. Survei dari 100 orang, misalkan dari 100 orang yang lahir hari Rabu, mana? Orang kan bisa nanya, ya Rabu. Orang disurvei. Maka
Yang karakternya begini sekian orang, yang karakternya begini sekian orang, yang karakternya begini sekian orang. Nah kemudian disimpulkan, jadi satu pengetahuan. Oh lamun jelema lahir poe Rebo Pahing umpamana. Makanya. Nah itu statistik saja. Percis seperti survei pilpres, survei pilkada, survei itu sama. Sumber dasarnya itu. Artinya bisa diilmiahkan. Nah, kenapa orang para dukun kadang-kadang bisa tepat jawabannya? Karena dia sering bertemu orang. Sehingga dia sedikit banyaknya dia sudah mengerti karakter setiap orang karena sering bertemu banyak orang. Oh, orang jelema lamun ngomong nak kieu biasana kieu. Gus Dur, kembali lagi ke Gus Dur. Gus Dur itu kalau menghadiri ceramah atau apa dia selalu tidur. Tapi ketika ditanya mengomentari apa yang diomongkan orang, benar. Ketika ditanya kan, oh Gus kenapa kok bisa gitu hebat? Ya gampang, kata Gus Dur, orang itu gampang menebak omongan orang itu ya tinggal lihat pertamanya dia ngomong apa, ujungnya dia ngomong apa, nes pasti begitu omongannya itu juga, nah, gitu. Suatu ketika dia diundang dalam salah satu seminar dan diantara pembicaranya itu Cak Nurholis Majid, Dr. Nurholis Majid. Dia tidur tapi ketika disuruh komentari apa yang dikatakan Cak Nur, benar. Dan wartawan kaget merasa Gus Dur hebat, padahal Gus Dur ketawa aja, saya tidak hebat-hebat amat. Kenapa? Karena saya sudah tahu jalan pikirannya Cak. Dari apa ya? Dari bacaan bukunya, dari membaca buku-buku, tulisanana, membaca ini. Jadi naon dia omongkeun moal jauh teh eta. Teu kudu di. Kalau kita semacam, saya karena terbiasa baca kitab fikih umpamana. Baru baca mukadimahnya saja saya sudah tahu bahwa kitab ini mau menceritakan apa. Saya sudah bisa memprediksi, saya sudah bisa menerka, bahkan saya sudah bisa menjelaskan 10 halaman ke depan kitab ini bercerita tentang apa. Walaupun saya belum pernah baca kitab ini. Kenapa? Karena saya sering baca kitab yang temanya itu. Judulnya bisa bermacam-macam. Tapi ceritanya pasti sama. Lamun pikih mimitina bakal bab toharo, kemudian dilanjutkan bab sholat, kemudian ada bab yang membatalkan sholat, kemudian ada yang bab makruhnya sholat, kemudian bab sunatna, kemudian hal-hal yang kemudian setelah sholat dilanjut kepada bab zakat, atau sebagian kita berlanjut bab puasa. Kan pasti begitu. Dek kitab sakanal kumaha wae oge. Karena sering, jadi saya tahu. Nah, kita mah cari kitab ieu cari tanah eta. Tidak perlu dibaca selembar-selembar. Dan geus nyaho. Nah, kita pun membaca manusia, kitab hidup itu kan manusia itu kitab hidup. Karena sering ketemu ratusan bahkan mungkin ribuan manusia, sehingga kita tahu orang lamun biasana kieu karakterna teh kitu. Nah, itu adalah pengetahuan dan itu bisa disestatistikan, bisa diilmiahkan. Nah, dukun-dukun modern saat ini biasana menggunakan itu. Lain ku ilmu gaib, jampe eta lain. Itu statistik. Dan bisa diilmiahkan. Dan tapi walaupun seilmiah apapun ya ramalan tetap. Dan hanya kebiasaan. Kalaupun benar ya kebenaran, kurang tong percaya. Eta mah kebetulan saja begitu. Pas-pasan. Intinya ya kita tidak boleh percaya ramalan. Kalau percaya bahwa secara adat, secara kebiasaan begitu, itu tidak apa-apa. Seperti tadi kebiasaan paramek nyagerkeun rieut, panadol nyagerkeun rieut, nyagerkeun paracetamol menyembuhkan demam. Tapi kalau meyakini bahwa begitu secara hakikat, secara fakta itu tidak boleh. Tetap bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Khairihi wa syarrihi, baik dan jelek yang terjadi kepada manusia. Tidak bisa orang mengetahui, memprediksi secara pasti sekalipun. Tidak. Ya kecuali orang-orang yang diberi berita, diberi kabar oleh Allah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis seperti itu di WA supaya bisa terlacak nanti sumbernya.
Dan ini sebetulnya saya mau bacakan kitabnya juga ada, nanti bisa saya jawab juga kitabnya. Jadi kalau hanya percaya tapi tidak ditekankan, nanti ditekankan bahwa begitu, tekad percaya benar, percaya kukuh, tapi kan sampai terjadi begini ada ini yang jadi bahayanya begini. Bahaya. Kawa datang kurang logi asli maya, bukan cerita bohong, asli kurang logi. Hasil hitungan akad kudu jam genep maghrib, datang ke KUA Karawang Timur, datang ke KUA. Pak KUA, ini saya mau nikahkan anak ini, tapi hasil hitungan harus jam 6 di loji. Ya KUA datang ke itu pan jam genep teh waktu maghrib, nyari KUA lah telat saeutik mah pan. Nya salat heula pan, salat maghrib heula, wiridan heula. Beres teh jam kira-kira beres 6:30 lah. Beres karek ka nu boga hajat. Salat maghrib datang teh langsung ngambek, kumaha sih ieu KUA? Pan cek kuring ge jam genep cenah ieu akad teh. Ieu geus 6:30. Cek KUA teh, apan kuring kudu salat heula atuh Bah. Kumaha ya teh? Ah teu bisa pokona mah. Kudu jam genep ya. Geus kumaha ayeuna atuh abahnya teh jadi. Dihitung deui kumanehna. Tah lamun teh jam genep ayeuna engke jam 5 subuh cenah ieu akad teh. Cek kepala KUA teh najis teuing cenah aing kudu ngawinkeun jam 5 subuh jor we. Aing cenah naon? Balik we kepala KUA teh jadi tak kawin teh batal perkawinan teh mus loba tamu padahal. Teu bisa pokona kudu jam. Mun teh jam genep ayeuna maghrib kudu jam 5 subuh. Isuk-isukna datang ke kantor bari mawa tentara erek nyarekan KUA. Wah tentarana melak cangkeng biasa, mana kepala KUA di sini. Wah, saya kepala KUA. Ini bagaimana ini pernikahan bisa sampai gagal ini begini. Wah aku kepala KUA diceritakeun. Ya rek teu gagal kumaha manya aing ditangawin ke jam 5 subuh. Aing dina dekeutna ge jor we cenah aing pan. Pada aing teh kudu salat. Emang kumaha dicaritakeun. Wah tentara teh bari ngamali kasih eta teh kasih abah teh. Wah lamun kitu mah salah abah atuh cenah. Pokoknya panjelema teh kudu salat atuh bae. Wah akhirna poe kieu geus dibawa we. Sana mah bawa ka di KUA jelema budakna dikawinkeunana di KUA tuntuna mah. Nah, di kita di masyarakat di Karawang, bukan hanya di Karawang lah, se-Indonesia masih ada orang yang begitu percaya. Nah, itu tidak boleh. Haram. Jadi meyakini seakan-akan kalau tidak begitu akan begitu. Lamun kebiasaan mah boleh, silahkan kita mau hitung-hitung, mau dihitung, mau diapa, silahkan. Tapi ulah diyakini bahwa kalau tidak begitu, lamun teu jam genep maka kieu. Tidak. Ini terjadi, ini fakta. Di masyarakat itu masih begitu. Banyak ke saya juga. Dan apabila ada yang bertanya ke saya, Pak Ustadz, banyak baik lewat WA maupun datang langsung, aduh saya itu mau hajat ini, mau menikahkan anak, kira-kira hari yang baik apa? Kalau saya jawab sederhana, nu penting mah kira-kira jelema keur boga duit. Nah, tanggal muda berarti. Jeung kira-kira araya di imah teu gawe tanggal hari libur. Nya berarti Sabtu, Minggu tanggal ngora, ulah ngawinkeun tanggal kolot bari poe gawe. Jelema na moal datang dina datang lagi henteu mere duit. Da teu boga duitna. Gitu we jawab teh hitung antara diutang hitung. Nah, anu penting mah tanggal ngora we. Jelema kira-kira boga duit can beak duitna dipake balanya. Nya lamun hitung gajian kali lamun pabrik jam tanggal sabaraha? Oh tanggal 5. Nah, berarti hajat tong jauh tidinya. Lamun tanggal 25 berarti hajat tong jauh tidinya. Lamun jauh tidinya duitna batur kaburu beak gitu kira-kira. Gitu we hitungan mah. Tong di sekolah dihitung, tapi ada hitungannya ada. Kalau mau belajar bisa datang ke rumah saya bawa buku kitabnya nanti. Kalau mau belajar tentang bagaimana menentukan cocok dan tidak berdasarkan tanggal, ya tetapi itu hanya prediksi, bukan ini. Tidak, jangan dipercaya kemestian itu Pak. Tapi ada pengetahuannya, ilmunya, bukunya, kitabnya aya gitu. Kitabnya aya. Oh lamun jelema geuringna kieu berarti geuringna teh ku ieu. Maka ubar teh kudu ieu. Nah, umpamana. Nah, itu ilmu pelajaran tentang itu ada beredar.
Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau pertanyaannya silahkan bisa lewat WA, nanti dijawab bulan depan. Jadi lamun hayang apa jawabanana anu nanyana nya kudu ngaji bulan hareupna. Lamun teu ngaji nya mah apa? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi wa amraqana wa yaka warzuqna fahman alau bi kaifan naji ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa arijna bil mati wa amlana barumati wa ushana hikmat ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina bi mursalin wa hama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.